Baik, insyaallah pada malam hari ini narasumber kita Ustadz Habibur Rahman Al-Shirazi yang kita kenal sama-sama. Beliau adalah sastrawan Asia Tenggara, novelis di Indonesia yang memiliki banyak karya seperti Ayat-ayat Cinta, Ketika Cinta Bertasbih, Api Tauhid, dan seterusnya. Dan beliau juga alhamdulillah sering jadi narasumber kalau ada bedah bukunya karya Imam Badawi Zaman Said Nursi. Ya. Terima kasih kami ucapkan kepada beliau. Insyaallah pada malam hari ini beliau akan menyampaikan materi mungkin kurang lebih 45 sampai 50 menit ya, atau secukupnya, dan akan sesi kedua akan ada tanya jawab insyaallah. Bagi yang ingin bertanya boleh angkat tangan atau bisa juga nulis di bagian chat ya, insyaallah kami akan bacakan pertanyaannya, atau bisa juga bergabung. Baik. Bagi yang tidak bisa bergabung dengan Zoom ini, ada juga ini live di IBEF 2020 itu punya akun YouTube ya, disiarkan langsung juga di sana. Baik, mungkin saya tidak panjang lebar menyampaikan sambutan ini atau pembukaan ini. Saya langsung serahkan kepada Kang Abik untuk menyampaikan materinya. Tafadhal Ustaz. Kalau diletak tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqi wa habibuh ballaghar risalah wa addal amanah wa nasaha lil ummah wa kashafallahu bihil ummah wa tarakana ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazihu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi ila yaumiddin. Faqad qala ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam fi hadisin sahihin may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Amma ba'd. Yang saya hormati Ustadz Hasbisen, yang saya hormati seluruh peserta bedah buku pada malam hari ini dari seluruh Indonesia dan dari seluruh penjuru dunia. Semoga semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-Nya untuk kita semuanya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Salah satu nikmat-Nya Allah yang saat ini dikaruniakan kepada kita adalah nikmat kita bisa dekat dengan cahaya Al-Quran. Ketika kita membaca Rasailun Nur atau surat-surat cahaya atau risalah-risalah cahaya, maka di saat yang sama kita sedang berada dalam pancaran cahaya Al-Quran, karena Rasailun Nur sesungguhnya adalah pantulan dari cahaya Al-Quran. Nur yang dimaksud di sini adalah Al-Quran. Karena Al-Imam Badi'uz Zaman Said Nursi ketika menulis Rasailun Nur ini, tak lain dan tak bukan adalah untuk menyampaikan kandungan isi Al-Quran, untuk bisa sampai ke dalam kalbu umat Islam, sampai kepada kalbu kita semuanya. Termasuk yang pada malam hari ini kita sama-sama bahas, yaitu jendela Tauhid. Ini sungguhnya seperti tadi disampaikan oleh Ustadz Hasbi adalah bagian dari Al-Kalimat. Ini kitab aslinya yang bahasa Arab yang besar tuh ini yang itu aslinya Al-Kalimat ini ada di
kalimat yang ke-33 juga ya. Ada 33 nafidah atau 33 jendela yang kemudian menjadi judul dari buku yang versi bahasa Indonesia, yaitu Jendela Tauhid 33 Jalan Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita melihat isi 33 jendela ini, kita bisa melihat bahwa Al-Imam Badi'uzzaman Said Nursi, kalau kita membacanya dengan pendekatan disiplin ilmu tafsir, maka kita akan melihat bahwa ini adalah sama dengan tafsir al-maudhu'i, satu tafsir tematik. Jadi Imam Badi'uzzaman Said Nursi mengumpulkan pembahasan tema yang temanya adalah tema bagaimana menunjukkan bukti-bukti adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat alam semesta, lewat al-kainat, lewat al-alam al-kabir wal alam as-saghir ya, baik mikrokosmos ataupun makrokosmos, lewat penjelasan yang sangat indah sekali, sekaligus dalam, mudah dimengerti, dalam bentuk 33 jendela. Jadi ini satu pendekatan tafsir yang baru, yang memang berbeda dengan mufasir-mufasir sebelumnya. Al-Imam Badi'uzzaman Said Nursi langsung mengajak kita, langsung kita dihadapkan, ini ayatnya, ya kan? Ini maknanya dan hakikatnya ada di sini. Langsung kita diajak oleh Al-Imam Badi'uzzaman Said Nursi semacam itu per nafidah. Ada beberapa jendela yang itu menjelaskan satu ayat, ada yang tiap jendela ada ayat yang kemudian dijelaskan oleh Al-Imam Badi'uzzaman Said An-Nursi. Menurut pandangan saya, ya ini adalah salah satu cara penjelasan lewat tafsir maudhu'i yang sangat-sangat indah sekali. Dan saya rasa sudah banyak para pakar-pakar tafsir yang mengkaji tentang metodologi Al-Imam Badi'uzzaman Said Nursi dalam menafsirkan Al-Qur'an. Memang Al-Imam Badi'uzzaman Said Nursi memiliki satu kekhasan ketika mendekatkan makna Al-Qur'an kepada kita semuanya. Kita dibawa betul-betul langsung ke makna yang nyata, dekat sekali dengan logika kita, tetapi kemudian kita diajak langsung ke dalam perenungan yang sangat dalam sekali, sehingga terasa kalau kita membaca pelan-pelan sambil berpikir, nanti akan terasa membekas ke dalam diri kita. Dan inilah hakikat yang memang ingin disampaikan oleh Imam Badi'uzzaman Said Nursi, yaitu menancapkan tauhid ke dalam diri kita, ke dalam diri umat ini, ke dalam diri tulab bunur secara lebih spesifik lagi, ke dalam diri pembaca Risalah Nur secara umum. Baik, kita akan sama-sama melihat ya. Ada 33 jendela atau salasun nafidah ya, yang terhampar untuk menjelaskan tentang tauhid ya. Imam Badi'uzzaman An-Nursi di sini memulai ya, dengan satu ayat dari surat Al-Fussilat ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Kami akan memperlihatkan kepada mereka, sanurihim, kami akan memperlihatkan kepada mereka ya, fil afaqi ya, memberikan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami ya, ayat itu ya, tanda-tanda fil afaqi, di segala horizon, segala wilayah ya, semesta ini sebenarnya ya, tidak hanya sekedar bumi ya, fil afaqi wa fi anfusihim, dan di dalam diri mereka,
hatta yatabayyana lahum, sehingga jelas bagi mereka annahul haq, bahwa Al-Qur'an itu adalah benar, bahwa isi Al-Qur'an yang mengajak untuk bertauhid itu adalah benar. Isi Al-Qur'an yang menjelaskan tentang apa itu sifat-sifat Allah, tentang hakikat Allah, tentang semua apa itu petunjuk-petunjuk Allah itu adalah benar, adalah hak. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Dan apakah Tuhanmu tidak cukup bagi kamu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu. Kemudian kita baca bersama pelan-pelan ya. Kami berharap Anda bisa menjelaskan, ada satu pertanyaan kami berharap Anda bisa menjelaskan secara global dan ringkas berbagai petunjuk tentang keniscayaan wujud Allah serta tentang keesaan, sifat-sifat, potensinya yang dikandung ayat di atas, baik yang terdapat di dalam diri manusia, yaitu ini apa itu alam zohir ya, atau di dalam alam semesta ini yang alam yang kabir. Para pengingkar telah melampaui batas dan berkata, sampai kapan kita mengangkat tangan dan berdoa, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian dijawab oleh Said An-Nursi ketika ada pertanyaan semacam ini untuk dijelaskan tentang apa itu tanda-tanda adanya Allah, tentang tanda-tanda keesaan Allah, tanda-tanda di dalam alam semesta maupun dalam diri manusia, itu kan. Jawabannya kata Imam Badiuzzzaman Said Nursi ya 33 kalimat. Apa itu di sini ini nafidah ini menjadi apa itu jawaban ya. Kemudian begini, ini kemudian Imam Badiuzzzaman Said Nursi mengajak kita lewat satu analogi yang sangat indah sekali ya. Dia menjelaskan kepada kita kalau ada seorang yang sangat ahli sekali lah, orang yang ahli membuat bangunan, seorang arsitek yang sangat dahsyat begitu kira-kira. Itu kalau dia mau membuat sesuatu bangunan yang bahkan dia itu memiliki apa itu satu kelebihan yang luar biasa ya. Pasti ketika dia membuat bangunan pasti akan dimulai dari pondasi, kemudian menyusun apa itu landscape-nya dengan rapi dan seterusnya pasti akan sangat teratur dan rapi sampai nanti menghias semua ruangannya, sampai apa itu membuat jendela dan seterusnya. Dia pasti nggak akan serampangan begitu ketika membuat yang apa itu yang karena dia itu seorang yang sangat pakar sekali kira-kira begitu. Nah, demikian juga ya Allah Subhanahu wa taala ya. Allah Subhanahu wa taala ya itu juga ketika apa itu yang maha memiliki apa nama-nama yang sangat indah itu, yang maha bijak, maha adil, maha agung, itu ketika menciptakan apa itu alam semesta ini ya dengan sangat itqon sekali ya, dengan sangat detail sekali, sangat apa itu teratur sekali, tidak ada apa itu khalal sedikit pun, nggak ada cacat apa itu sedikit pun, kira-kira begitu. Nah, nanti akan dijelaskan oleh Imam Badiuzzzaman Said Nursi, kemudian perjendela-perjendela itu menjelaskan itu semuanya. Itu menjadi kita didekatkan langsung di hadapan kita bahwa kita nggak punya celah sedikit pun untuk ragu bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kira begitu. Jadi perjendela itu adalah satu penjelasan yang tidak bisa dibantahkan lagi bahwa Allah itu ada, Allah itu maha mengatur, Allah itu apa itu dekat apa itu dengan kita, itu di alam semesta kita akan melihat apa itu tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam diri kita juga ada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk jendela yang pertama. Kita menyaksikan pada seluruh entitas, terutama pada makhluk hidup, adanya kebutuhan dan impian terhadap beragam hal yang jumlahnya tak terhingga. Semua kebutuhan tersebut terpenuhi secara tak terduga. Impian itu juga terwujud pada waktu yang tepat.
Padahal kemampuan si pemilik kebutuhan tak mampu menggapai kebutuhan yang paling kecil sekalipun, apalagi yang paling luas dan besar. Engkau bisa merenungkan dirimu. Ia tak mampu memenuhi banyak hal yang dibutuhkan oleh indera lahiriahmu, atau tak mampu memenuhi keinginan batiniahmu. Kiaskan seluruh makhluk hidup dengan dirimu dan cermati. Engkau pasti menyadari bahwa kefakiran dan kebutuhan seluruh makhluk hidup yang tak sanggup mereka penuhi menjadi saksi akan keberadaan sang wajibul wujud, yang wajib wujudnya, yang harus adanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi petunjuk atas keesaannya, sebagaimana secara keseluruhan menjadi petunjuk atasnya seperti sinar matahari yang menjadi petunjuk atas matahari itu sendiri, serta menjelaskan kepada akal yang objektif bahwa Allah Maha Pemurah, Maha Pengasih, dan Maha Pengatur. Ini kan itu kadang-kadang mungkin kita nggak memikirkan sedalam ini ya. Tapi Imam Badi'uz Zamanin itu langsung kita diajak tanda-tanda adanya Allah itu, ya kita ini bagian dari tanda-tanda adanya Allah, dan seluruh makhluk Allah ini menjadi tanda-tanda adanya Allah. Jadi langsung kita diajak pada hal yang sangat dekat dengan kita semuanya. Kita memiliki setiap kita sendirilah ya, itu memiliki kebutuhan yang banyak sekali kan. Kita pengen ini, kita perlu ya. Kalau kita sendiri perlu makan misalnya minimal 3 kali kalau itu normalnya. Perlu kalau tubuh kita sendiri ya, itu perlu bermacam-macam vitamin lah gitu ya. Ada vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, ya kan. Kemudian perlu protein, perlu ini macam-macam lah. Kalau kita kekurangan salah satu saja itu akan sakit kan, begitu kira-kira kan, gitu kan. Ya kan? Nah, itu baru kita sendiri, dan itu Allah berikan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu belum yang kita inginkan. Bermacam-macam lah manusia menginginkan macam-macam lah gitu ya. Kalau misalnya orang yang masih jomblo misalnya kan, itu kan perlu jodoh, menginginkan jodohnya itu. Dia punya angan-angan. Allah juga nanti sediakan untuk dia. Ketika orang berumah tangga, kemudian pengen punya keturunan, punya anak, ya kan, ada yang segera langsung dikasihkan, ada mungkin punya waktu, tapi selalu Allah memberikan yang tepat pada waktunya. Ketika udah punya anak, anaknya perlu ini, perlu itu, semuanya. Dan itu tidak hanya satu makhluk. Manusia saja itu miliaran manusia, itu setiap hari memerlukan makan, dan semuanya dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih minum oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak hanya manusia, ya kan? Termasuk binatang, termasuk tumbuh-tumbuhan, termasuk semuanya disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Bahkan banyak sekali keperluan kita, kebutuhan kita butuh sesuatu, ya, kita punya hajat sesuatu, kita memerlukan sesuatu, bahkan kita nggak sampai terpikir mungkin, tapi Allah Maha tahu kalau kita memerlukan sesuatu itu, Allah tetap sediakan, ya kan? Allah atur sistem dalam tubuh kita, meskipun kita nggak pernah minta, ya kan? Tapi Allah mengaturnya, ya kan? Allah melindungi kita, Rabbul Alamin. Ya kan? Nah, ini menjadi perenungan yang sangat dalam sekali, ya kan? Jendela yang pertama, maka ketika semua kebutuhan makhluknya Allah itu bisa dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nggak ada yang bisa menyukupi kecuali adalah yang wajibul wujud, yang maha mengatur, yang maha berkuasa, tak lain dan tak bukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini jendela yang pertama. Ya. Jendela yang kedua, ini lebih menarik lagi nih, jendela yang kedua ini. Mari kita baca pelan-pelan. Ketika segala sesuatu berada dalam ketidakpastian wujud dan bentuk, serta berada dalam kemungkinan yang tidak terhingga, tiba-tiba ia diberi bentuk yang menjadi ciri khas miliknya dan sangat teratur dan penuh hikmah. Perhatikan tanda-tanda pembeda yang terdapat di wajah setiap manusia. Itulah ciri yang membedakan setiap orang dari yang lain. Cermati sejumlah indera lahiriah dan perasaan batiniah yang Allah tanamkan padanya.
Bukankah hal itu membuktikan bahwa wajah kecil ini merupakan tanda keesaan yang sangat jelas? Dan setiap wajah menjadi petunjuk dengan ratusan dalilnya atas keberadaan Sang Pencipta yang maha bijak, sekaligus menjadi saksi atas keesaannya. Maka seluruh wajah tersebut juga menjelaskan bahwa ia merupakan tanda kekuasaan Tuhan yang maha besar. Coba indah kan? Jadi Imam Badiuzzzaman Said Nursi mengajak kita langsung ini wa fi anfusikum nih, afala tubsirun, dan dalam diri kamu apakah kamu nggak melihat tanda kebesaran Allah, kira begitu. Imam Badiuzzzaman mengajak ke dalam diri kita, ya kan? Segala sesuatu itu awalnya tidak ada kepastian wujud. Kita semua ini soalnya ya nggak ada wujudnya kan? Kita kan apa itu, katakanlah misalnya nih, saya lahir tahun 76 saya. Tahun 75 itu kan nggak ada Habibur Rahman. Ustaz Hasbi tahun berapa Ustaz? Hasbi tahun berapa? Ya kan? Satu tahun sebelumnya, atau mungkin 1 hari sebelumnya itu belum ada wujudnya, kira-kira begitu. Wujud lahirnya di bumi ini belum ada wujudnya. Ya kan? Ya kan? Artinya saat itu tidak ada kejelasan wujud, ketidakpastian wujud itu nggak pasti. Ketidakpastian wujud. Tidak pasti wujudnya dan tidak pasti bentuknya. Bahkan oke lah, katakanlah misalnya ada seseorang hamil, ya kan, anaknya di USG. Oke. Sudah ada tampak ini wujudnya masih berupa janin di USG. Di USG itu kan hanya baru tampak, kan belum kelihatan wajahnya seperti apa, sejelas apa, kan begitu. Dan itu pun kalau belum lahir itu juga belum dianggap lahir, kan begitu kan. Dianggap apa itu bisa juga misalnya, semoga nggak terjadi, misalnya seorang punya kandungan udah umur 8 bulan, kemudian apa itu keguguran, kan juga memungkinkan juga kan itu kan. Artinya belum ada kepastian wujud dan kepastian bentuk saat itu. Serta dalam kemungkinan yang tidak terhingga. Ya kemungkinan nggak terhingga, apalagi ketika misalnya berapa tahun sebelumnya, kan begitu kan. Ada kemungkinan yang tidak terhingga. Ya bisa jadi kemudian nggak ada, kan begitu kan. Tapi dari ketidakpastian wujud dan bentuk dan kemungkinan yang tidak terhingga, karena belum ada, maka nggak terhingga kemungkinannya. Tiba-tiba lahir menjadi seorang yang diberi nama Habibur Rahman. Cenger, kan. Tampaklah wujudnya. Lahir yang diberi nama kemudian itu Hasbi, misalnya Ustaz Hasbi. Tampaklah wujudnya. Wujud kemudian itu dijaga oleh Allah. Semakin tampak wujudnya, semakin dan kemudian punya bentuk, ya, wajah kita ini khas sekali. Di atas muka bumi ini, ya kan? Ya kita punya wajah yang khas, yang berbeda sekali, ya kan? Hidungnya kemudian simetris, simetris, bentuknya, lekukannya itu Allah ciptakan benar-benar berbeda dengan yang lain dan menjadi ciri khas yang kemudian punya keindahan tersendiri. Setiap manusia yang memandang wajahnya sendiri-sendiri itu pasti dia itu menganggap bahwa itu adalah wajah yang indah, karena semua manusia itu pasti menyukai wajahnya dan menjadi ciri khas. Dia tahu itu wajah dia, kira begitu. Dan orang lain juga tahu bahwa itulah wajah si fulan itu. Nah, Imam Badiuzzzaman Said Nursi mengajak kita dalam hal ini saja itu sudah menjadi bagian dari tanda-tanda adanya Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda Allah yang Maha Pencipta dan Allah yang Maha Bijaksana. Jadi kalau di atas muka bumi ini ada 2 miliar wajah, maka ada 2 miliar ayat saat itu. Ya kan? Belum lagi wajah-wajah yang lain. Wajah-wajah yang lain itu apa? Yang bukan manusia. Bunga-bunga itu kan punya wajahnya masing-masing. Ya kan?
Itu juga semuanya adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jendela yang ketiga. Ini kan tadi kita ya. Sekarang Al-Imam Badi'uzzaman Said Nursi mengajak ke lingkungan kita, ke alam semesta. Berbagai jenis tumbuhan dan kelompok binatang yang tersebar di atas muka bumi lebih dari 400.000 spesies. Ya kan? Lebih dari 400.000 spesies. 400.000 spesies tumbuhan dan binatang. Ya. Burung itu berapa spesies? Binatang melata berapa spesies? Apa itu jenis unggas berapa spesies? Ribuan spesies. Ikan-ikanan ribuan spesies. Akan ada ikan air tawar, ada ikan air apa itu asin. Ya kan di laut saja itu ada yang apa itu binatang-binatang ikan-ikan yang ada di laut yang apa itu dangkal, nanti ada yang di kedalaman sekian itu punya spesiesnya lagi, ada yang lebih dalam lagi itu juga ada spesiesnya lagi, ada yang apa itu ikan yang tinggal di hidup di apa itu air payau, air apa itu antara air tawar dan apa itu air asin dan seterusnya ya kan. Nah, spesies itu ia ibarat pasukan yang sedemikian besar. Kita melihat bahwa setiap spesies dari pasukan tersebut memiliki rezeki, bentuk, senjata, pakaian, latihan, dan masa kerja masing-masing. Jadi Imam Badi'uzzaman Said Nursi itu langsung mengajak kita melihat bahwa spesies-spesies itu seperti kesatuan-kesatuan pasukan. Kalau kita melihat sebuah pasukan ya, pasukan misalnya kalau di Indonesia kan ada apa itu ada Kopassus, ada apa itu Kopassus juga ada batalion kan, ada batalion, ada apa itu peleton gitu kan. Itu setiap peleton saja itu apa itu ya punya rezekinya masing-masing, ransumnya masing-masing, kemudian punya senjatanya juga masing-masing, kemudian punya pakainya juga seragamnya masing-masing, kemudian kode-kodenya juga punya masing-masing, punya jam latihan sendiri, punya masa kerja sendiri, punya masa tugas sendiri. Ya. Nah, ini kan apa itu satu pendekatan yang kita diajak. Oh iya ya, kalau kita melihat misalnya burung misalnya, burung itu burung elang misalnya, burung elang ini apa itu bahkan cara dia makan tuh berbeda dengan burung emprit, ya begitu kan. Burung emprit itu berbeda sama burung elang, nggak bisa disamakan kan begitu kan. Kemudian bentuknya juga beda, rezekinya juga beda, kemudian apa itu lingkungan di mana dia berada juga apa itu berbeda, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Ini jumlahnya ini lebih dari 400.000. Lah, di paragraf berikutnya semuanya berjalan dalam satu tatanan yang sangat rapi dan sesuai dengan pengukuran yang sedemikian cermat. Maka pengaturan pasukan besar ini dan pengasuhan, lah ini kata-katanya pengasuhan. Mengasuh itu berarti kan menjaga, ngasih makan dan semuanya ya. Pengasuhan setiap personilnya yang terwujud tanpa ada keliru dan salah merupakan tanda kekuasaan Tuhan yang sangat terang laksana matahari. Ini nih. Ya. Bahkan semuanya dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua diasuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada daerah-daerah yang bahkan manusia itu tidak sanggup hidup di sana, tapi Allah meletakkan makhluknya yang ada makhluk Allah yang sanggup hidup di sana. Misalnya beruang kutub, ya. Beruang kutub itu hidup di kutub sana dengan kedinginan yang luar biasa, dan ada makanan yang Allah sediakan untuk beruang kutub ini. Kalau kita suruh hidup di sana kan sangat kesusahan. Saya kira begitu. Binatang-binatang yang lain kalau diletakkan di sana, ya, dia nggak akan mampu untuk hidup. Misalnya Anda punya kambing, terus kambing itu Anda letakkan di kutub, mati dia. Tapi Allah sudah mengatur sedemikian dahsyatnya. Yang beruang kutub diatur oleh Allah, diberi pakaian yang berbeda dengan kambing yang ada di daerah tropis, makanannya berbeda, daya tahannya berbeda. Sama juga kebalikannya, kalau beruang kutub itu diletakkan di daerah tropis,
bisa jadi dia juga akan sengsara dan tapi ini tidak tertukar. Tidak tertukar. Allah yang mengaturnya dan sangat detail semacam ini. Mengatur lebih dari 400.000 spesies binatang dan tumbuhan dengan sangat teratur, dengan sangat rapi. Ini tak lain dan tak bukan yang mampu hanya wajibul wujud, zat yang wajib wujudnya, yang maha kuasa, yang maha mencipta, yang maha bijaksana, yang maha kuasa, ya, yang memiliki kudrah ilmu dan hikmah yang tidak terhingga, tak lain dan tak bukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ending jendela yang ketiga ini, Al-Imam Badi'uzzaman Said Nursi ya meletakkan satu ayat. Ini yang tadi saya sebut di awal ya. Ini nih kalau kita baca dengan detail ya di jendela ini dari awal sampai akhir, sungguhnya adalah ini namanya at-tafsir al-maudhu'i. Jadi tafsir-tafsir ayat-ayat yang bicara tentang masalah ini ada di sini menjelaskan tentang tema yang sama, yaitu tema yang saling menguatkan terkait sama adanya Allah Subhanahu wa taala, tentang ma'rifatullah ya. Kemudian Al-Imam Badi'uzzaman Said Nursi di ujung jendela ini beliau meletakkan satu ayat, farji'il basara hal tara min futur. Farji'il basar, maka lihatlah berulang-ulang. Hal tara min futur, apakah ada sesuatu yang tidak seimbang? Ada sesuatu yang tidak beres di alam semesta ini? Apakah ada? Ya, pengaturannya Allah ini apakah ada misalnya matahari ya kan yang biasanya itu muncul dari timur tiba-tiba muncul dari selatan gitu. Ada yang nggak seimbang semacam itu kan. Tiba-tiba matahari yang di tropis biasanya sekitar 12 jam itu tiba-tiba siangnya itu menjadi 30 jam misalnya. Apakah ada yang bermacam-macam misalnya? Tiba-tiba Anda menemui kambing yang nggak mau makan rumput misalnya. Atau Anda menemui di satu tempat misalnya Anda menemui binatang seperti singa itu, kemudian dia nggak mau makan daging, dia maunya makan roti misalnya. Anda nggak akan temukan itu. Semua udah diatur dengan sangat detail oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada yang cacat. Tidak ada yang cacat dalam aturan Allah Subhanahu, nggak ada yang kurang. Manusia ya seperti yang Anda lihat saat ini. Ya kan? Berjalan dengan kakinya. Dia tidak seperti kemudian meskipun punya tangan kemudian manusia terus berjalan dengan tangannya juga seperti kambing, kan enggak juga. Normalnya manusia adalah berjalan dengan kakinya sejak zaman dulu. Zaman masuk manusia ada pertama kali. Tidak ada yang cacat. Maka tidak ada yang layak menjadi sekutunya Allah Subhanahu wa taala. Farjil basara hal tara min futur. Enggak ada futur, enggak ada cacat, enggak ada yang tidak beres. Semuanya teratur. Semuanya indah. Kalau mungkin ada kerusakan-kerusakan di atas muka bumi ini, sehingga ada sedikit pergeseran, itu karena tangan-tangan manusia. Dhuharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aidinas. Allah sudah menjelaskan itu. Kalau tiba-tiba ada bukit yang kemudian longsor, karena manusia tidak mau mengikuti hukum-hukum yang sudah Allah tetapkan. Mestinya tumbuhan itu ada di sana, ternyata dipotong dan lain sebagainya. Jadi kalaupun sekarang ada sedikit-sedikit ini justru menunjukkan aturan Allah yang sangat konsisten. Konsisten itu apa? Hukumnya begini, kalau begini akan begini, ya kan?
Karena apa itu tumbuh-tumbuhan itu Anda tebang yang di hutan dan di bukit-bukit itu, Allah sudah menetapkan aturannya. Kalau itu ditebang maka dia akan longsor. Ya longsor. Itu menunjukkan semua aturan Allah itu sangat konsisten dan teratur. Jendela keempat. Bagian ini membahas tentang pengabulan Tuhan atas semua doa yang terucap lewat lesan potensi benih, lesan kebutuhan hewan, dan lisan keterdesakan umat manusia. Ya, pengabulan atas semua doa yang jumlahnya tak terhingga, ya, terwujud secara konkret dan jelas yang dapat kita saksikan dengan mata kepala kita. Sebagaimana masing-masingnya mengarah kepada Sang Wajibul Wujud dan keesaannya, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Semua bentuk pengabulan tersebut secara jelas juga menunjukkan keberadaan Sang Pencipta yang Maha Pengasih, Pemurah, dan Maha Mengabulkan, serta bagaimana semua pandangan tertuju kepadanya. Nah, ini menarik sekali. Ya. Jadi, Syekh Badiu'uzzaman Said Nursi mengajak kita untuk merenung lagi ke dalam diri kita sebagai manusia, dan juga merenung lihat makhluk-makhluk di sekitar kita. Benih itu, benih apapun, itu menurut Syekh Badiu'uzzaman Said Nursi, karena benih itu juga bertasbih, gitu ya. Tumbuhan itu juga bertasbih. Jadi ketika benih itu belum tumbuh pun, benih itu sudah bertasbih, dan benih itu punya doa. Dia berdoa, semoga Allah tumbuhkan. Hewan itu juga bertasbih. Dan setiap hewan pun itu juga sesungguhnya ada kebutuhannya. Kadang kita melihat seekor kucing itu tiba-tiba dia kehausan dan dia cari air. Saya pernah melihat seekor kucing itu diselokan, dia itu minum air selokan. Karena kucing juga bisa merasa haus, tidak hanya kucing, bahkan tikus sekalipun ketika dia lapar juga dia akan mencari makan. Tidak hanya tikus, bahkan semut juga sama. Karena mereka kebutuhan, punya kebutuhan. Tidak hanya masalah kebutuhan yang terkait sama makan, mereka juga punya rasa perlu untuk aman juga. Buktinya apa? Gitu kan? Misalnya nih ada semut banyak, kemudian Anda hembuskan asap misalnya, maka semut itu akan lari. Kenapa? Karena dia perlu punya kebutuhan untuk aman, untuk punya rasa aman dan nyaman. Kan kita juga diingatkan ketika dialog antara semut dengan semut-semut yang lain ketika Nabi Sulaiman dan pasukannya mau lewat itu kan. Kemudian semut-semut itu kan komandan semut itu kan merintahkan kepada yang lain supaya masuk ke dalam liang-liang mereka, karena Sulaiman dan pasukannya nanti akan lewat, dan kalau kalian nggak masuk nanti kalian terinjak, dan mereka nggak merasa kalau menginjak kalian kan gitu kan. Dan Sulaiman mendengar itu, kemudian Sulaiman tersenyum. Artinya semut pun juga punya kebutuhan untuk aman dan sebagainya. Semut pun juga berdoa, bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluknya Allah itu semuanya itu tertuju kepada Allah, minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, termasuk manusia dalam sangat terpepet sekali dia juga akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi terdesak manusia akan teringat kepada Allah. Bahkan yang orang-orang ateis sekalipun kalau dia kondisi sangat kritis, dia akan mengatakan, oh my God, oh Tuhanku, karena itu. Dan semuanya itu, doa-doa itu dari semua makhluknya Allah Subhanahu wa taala dikabulkan oleh Allah Subhanahu, jumlahnya tidak terhingga. Jumlahnya tidak terhingga. Benih yang ketika ada di dalam tanah, kemudian dia berdoa kepada Allah, Allah kemudian tumbuhkan benih itu, dan ada jutaan benih ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pohon-pepohonan yang kemudian ketika datang masanya nanti untuk berbuah, mereka juga pohon-pohon itu bertasbih dan berdoa kepada Allah agar kemudian ditumbuhkan buahnya. Allah kemudian tumbuhkan.
Kalau saat ini udah mulai masa apa itu musim-musim mangga misalnya. Mangga di mana-mana bisa kita lihat apa itu buahnya. Dan itu bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa mengabulkan ini semuanya. Bahkan tidak ada yang bisa mendengar doa ini semuanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian jendela yang apa itu yang kelima. Ya. Jika kita cermati segala sesuatu, terutama makhluk hidup, kita saksikan seakan-akan ia keluar dari tangan penciptaan dan menuju alam wujud secara tiba-tiba. Nah, biasanya segala sesuatu yang terbentuk secara seketika dan tergesa-gesa, hasilnya biasa saja dan bentuknya tidak beraturan. Namun kenyataannya kita melihat tercipta dengan rapi dan sempurna, di mana kerapian dan kesempurnaan ini menuntut adanya kemahiran yang luar biasa. Kita juga melihat tampil dalam ukiran yang memancarkan keindahan dan bentuk yang menyiratkan kecermatan, di mana keindahan dan kecermatan itu biasanya membutuhkan kesabaran yang kuat dan waktu yang panjang. Kita melihat terwujud dalam suatu hiasan yang mewah dan kecantikan yang memesona, satu hal yang menuntut keberadaan sejumlah perangkat dekorasi yang banyak dan beragam. Kesempurnaan yang menakjubkan, bentuk yang indah, model yang tertata, kreasi yang seketika, semua itu menjadi bukti atas keberadaan Sang Pencipta yang maha bijak sekaligus menunjukkan keesaan rububiyahnya. Mari kita lihat. Segala sesuatu, kata Syekh Zaman Said, kita didekatkan pada yang ada di hadapan kita. Kemudian untuk dibandingkan dengan penciptaan yang ciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang sehebat apapun, kalau dia menciptakan sesuatu dengan tergesa-gesa dan waktu yang cepat, biasanya nggak akan itqan, nggak akan perfect, kira-kira begitu, ya kan? Kalau misalnya kita lihat pengukir, kalau yang di Indonesia yang terkenal itu kan Jepara ya, kampung tempat ukiran yang sangat terkenal di Jepara. Di Jepara itu kalau mengukir misalnya kaligrafi atau mengukir pintu dengan bentuk yang bagus, itu perlu waktu yang panjang. Bahkan pengukirnya itu harus orang yang sudah berpengalaman, punya jam terbang yang tinggi, ya kan? Itu kalau misalnya diminta hanya cuma sekian hari akan sangat susah sekali. Perlu waktu yang panjang. Kemudian dia setelah jadi yang pertama dia haluskan terus sampai kemudian dipelitur, sampai kemudian mengkilap, sampai kemudian jadi. Bahkan sebelum itu ada proses-proses dulu. Kayunya itu harus dirapikan dulu, kemudian harus dikeringkan dulu sampai tidak ada istilahnya airnya di kayu itu, ya kan. Kalau kayunya itu tidak punya, misalnya pihak pengrajin itu nggak punya alat untuk mengeringkan, maka dia akan jemur diteriknya matahari itu sampai berbulan-bulan, kira begitu, sampai benar-benar kayu itu kering baru kemudian diolah. Artinya kalau dia tergesa-gesa, misalnya dia nebang pohon, kemudian kayunya itu kemudian langsung dia olah, dia ukir, kemudian dia tergesa-gesa, nanti itu kiranya pasti jelek. Dan kalau dibikin misalnya meja kursi atau apapun, nanti ketika menyusut atau kayunya itu karena dibikin dalam kondisi basah, nanti juga pasti akan menjadi karya yang sangat jelek sekali. Nah, kita lihat di alam semesta ini itu tuh wujud makhluknya Allah itu terasa seperti tiba-tiba, ya kan? Kebetulan itu kan anak saya suka kucing itu. Kemarin itu kita punya kucing sampai banyak sekali. Lah, kucing ini kan masa kita nggak tahu, tiba-tiba kucing yang awalnya 2, tiba-tiba kucing yang 1 itu kemudian sudah bunting, gitu kan. Begitu bunting, kita tahu kucing itu bunting. Tiba-tiba tak lama kemudian kita melihatnya hanya sekian bulan, nggak lama sekali, tiba-tiba kucing itu sudah melahirkan anak, dan anaknya ada 6.
Dan lucu-lucu semua itu anak-anak kucing itu. Kita melihat seperti tiba-tiba saja kucing itu udah jadi udah punya anak 6. Ya kan? Tiba-tiba. Tidak hanya kucing, bermacam-macam termasuk ya manusia lah ya kan. Kalau kita melihat nih teman kita nih, mungkin kita punya teman gitu, atau punya adik atau punya ponakan. Kayaknya baru kemarin ya dia akad nikah. Tidak berapa lama udah dikabarin. Tahu-tahu udah mau punya anak. Kan? Udah mau punya anak. 10 bulan setelah dia menikah sudah mau punya anak. Cepat banget. Kita nggak, karena dengan segala aktivitas nggak terasa. Kemudian anak itu kemudian lahir. Kemudian udah berapa tahun kemudian, katakanlah 2 tahun kemudian, udah ponakan kita itu sudah bisa mulai jalan dan lucu sekali. Itu seperti tiba-tiba makhluk-makhluknya Allah itu hadir di tengah-tengah kita, apapun itu, dan kita sering kan mendapati semacam itu, misalnya di kebun kita atau dekat rumah kita kan gitu kan, kita pernah ngelempar biji mangga misalnya. Beberapa tahun yang lalu kita nggak sengaja, tiba-tiba udah muncul itu tanaman mangganya itu. Tak lama kemudian udah mulai berbuah. Lah, itu semuanya makhluknya Allah itu seperti dia itu muncul tiba-tiba dan sangat cepat sekali. Tapi dalam bentuk yang luar biasa. Sangat indah sekali. Yang kucing lucu-lucu tadi indah sekali. Apalagi kalau manusia yang ahsan takwim, yang memang disebutkan dengan sebaik-baik bentuk. Kita tidak terasa misalnya setelah 7 tahun dulu ponakan kita yang berumur 5 tahun sekarang sudah menjadi remaja, yang dulu masih ingusan sekarang udah cantik, masya Allah, dulu aja masih ingusan gitu kan, sekarang udah cantik, udah jadi mahasiswi, begitu cepatnya. Dan ini tidak satu tapi jutaan, tidak hanya manusia, termasuk tumbuh-tumbuhan dan spesies-spesies lainnya, ya kan. Nah, ini semuanya kesempurnaan seperti ini, semuanya menunjukkan kepada keesaan dan kerububiyahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jendela ke-6. Al-Imam Badi'uz Zaman Sa'id memulai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samaa'i mimma in fahya bil ardi ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbatin wa tasrifir riyah wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ard la ayatil liqaumi yaqilun. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di lautan membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati keringnya, dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin serta awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan, tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berakal. Ayat di atas, selain menunjukkan kebesaran Allah dan menunjukkan keesaannya, sebenarnya ia merupakan jendela yang sangat luas yang mengarah kepada Ismul A'zam, nama yang paling agung dari Asmaul Husna. Ringkasnya, seluruh alam, baik yang terdapat di atas maupun di bawah, lewat lesan yang beragam, menunjukkan satu kesimpulan, yaitu rububiyah Sang Pencipta yang Maha Bijaksana dan Esa. Dan di sini kemudian saya terus Al-Imam Sa'idi menjelaskan ya, pergerakan benda-benda di langit yang teratur, transformasi yang rapi yang ada di bumi, seluruh hewan yang memenuhi daratan dan lautan, kemudian tumbuh-tumbuhan yang teratur yang terdapat di bermacam-macam kebun,
hujan yang menurunkan memberikan banyak hikmah, gunung yang kukuh dengan segala kandungan logamnya, kemudian bunga-bunga yang indah, semuanya itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat pergantian siang dan malam. Ini sudah tanda-tanda kekuasaan Allah yang dahsyat sekali. Ya. Kita renungkan misalnya. Coba kalau nggak ada pergantian siang dan malam. Kalau misalnya kita dikasih siang terus, di siang terus nggak ada malamnya. Anda bisa bayangkan kalau siang terus ya. Di Salatiga tempat saya dan keluarga yang domisili, ini kan termasuk daerah yang boleh dikatakan sejuk. Kalau pagi hari itu sejuk, 18 derajat, nyaman. Ketika matahari itu terbit, itu kira-kira 18 derajat. Terus matahari semakin tinggi. Jam 10 itu udah derajatnya sudah suhunya udah naik. Udah naik mungkin sampai 20. Nanti jam pukul 12 itu sudah mungkin 24. Kira-kira begitu. Pukul 1 mungkin 25. Pukul 2 mungkin ya masih 25 kira begitu, 25 26. Nah, ini kalau seandainya nih tidak dikasih malam, jadi semakin siang terus, ini kan berarti suhunya akan terus naik terus. Naik. Dikasih matahari sama Allah misalnya 70 jam saja, kemungkinan besar Salatiga tempat saya, kalau seandainya itu 70 jam itu siang, mungkin Salatiga sudah terbakar. Karena suhunya naik terus. Tapi karena enggak, Allah Maha Penyayang, Maha Mengatur, Maha Rahman, Maha Rahim. Ketika udah di puncak, maka kemudian matahari semakin menjauh. Turun lagi kan. Ketika maghrib itu udah turun lagi. Sekarang udah sejuk lagi malam-malam ini. Dan sebaliknya, ya kan? Anda bisa bayangkan kalau Allah tidak ngasih perputaran siang dan malam. Jadi kalau siang terus, itu pasti suhunya akan naik terus. Kalau naik terus, akan sampai 100 derajat. Anda bisa bayangkan kalau sampai 100 derajat. Naik lagi sampai 200, siapa yang bisa hidup? Kira begitu. Dan sebaliknya, coba kalau malam terus, nggak usah nunggu ada di musim dingin. Kalau misalnya nih Jakarta dikasih malam terus, ya kan? Begitu malam ini kan suhunya turun. Kalau terus nggak ada matahari, dia akan turun terus, semakin dingin. Nanti juga akan beku. Maka dalam pergantian siang dan malam saja itu sudah menunjukkan adanya zat yang maha penyayang, zat yang maha mengatur, zat yang maha mengayomi, ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Belum lagi kalau terkait kita juga perlu istirahat dan sebagainya, ya. Itu baru yang masalah suhunya saja yang perlu kita perhatikan, belum yang lain-lainnya. Ya kan? Kemudian coba kita lihat lagi, ya. Ya kan? Wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Wal fulk, dan bahtera kapal. Allati tajri fil bahr, kapal yang bisa berjalan di lautan. Bima yanfa'un nas, membawa apa-apa yang bermanfaat untuk umat manusia. Sampai saat ini, salah satu transportasi yang sangat penting yang membawa bermacam-macam kebutuhan umat manusia yang sangat vital itu lewat kapal. Itu termasuk yang paling murah, ya kan? Misalnya satu negara mengimpor bahan makanan yang jumlahnya ribuan ton, itu yang paling murah adalah menggunakan kapal. Kapal. Dan coba Anda bayangkan kalau Allah tidak mengizinkan kapal itu melalui air, melalui lautan,
Dan Anda harus tahu bahwa kapal itu bisa mengapung di lautan, kapal itu nggak diterkam oleh lautan. Itu kenapa? Karena Allah menetapkan hukumnya. Allah yang menjaga kapal itu. Sehingga kapal itu yang itu adalah besi yang sedemikian beratnya ribuan ton itu enggak tenggelam. Ya pasti nanti ada hitungan-hitungan ilmu fisikanya ya, tekanan dan lain sebagainya. Tapi tekanan dan lain sebagainya itulah hukum siapa yang menetapkan? Yang menetapkan hukum itu kalau ditekan segini dia tetap mengambang, itu semua yang menetapkan hukum itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menjaga Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah itu mau menenggelamkan kapal itu mudah sekali. Tinggal dikasih ombak dikit aja udah tenggelam. Tapi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Anginnya dijaga, semuanya dijaga, ombaknya dijaga sehingga kapal itu bisa melaju dengan tenang sampai ke tujuan. Sama juga kalau Anda naik pesawat. Siapa yang menjaga pesawat itu? Ya kalau kita lihat memang secara ikhtiarnya adalah ya manusia bikin pesawat yang canggih dengan hitung-hitungan ilmu fisika, dengan hitungan ilmu tentang ilmu pesawat. Tapi yang menjaga sesungguhnya ketika pesawat itu terbang, bayangkan itu adalah isinya adalah ribuan ton bisa terbang di sana, selamat di tengah-tengah cakrawala, tengah-tengah alam yang sedemikian luas dan tinggi sekali, itu masih bisa berjalan dan nanti tepat sampai ke tujuan. Yang menjaga adalah Allah Subhanahu. Kalau Allah mau membuat pesawat itu kemudian tidak selamat, ya mudah sekali kan itu kan. Dikirim angin saja kemudian perkiraan cuacanya kemudian berubah saja sudah bisa berantakan semuanya. Tapi Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Wal yukos malam yukol, dan silahkan dikias-kiaskan sendiri, dianalogkan sendiri yang belum tersampaikan. Teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja saya tidak akan membacakan semua ya jendela sebanyak 33 jendela, tidak akan saya bacakan semuanya ya. Teman-teman untuk lebih detailnya silahkan dimiliki buku ini, buku ini ya. Atau kalau mau yang lebih lengkap lagi yang ini ya, terjemahannya juga sudah ada saya rasa ya, Al-Kalimat langsung yang edisi lengkapnya, karena An-Nafid ini adalah kalimat yang ke-33 dalam buku induknya yang yang Al-Kalimat ya. Terus kemudian kita langsung masuk saja supaya bedah pada malam hari ini itu minal bidayah ilan nihayah gitu ya, kira-kira begitu ya. Dari awal sampai akhir kita langsung masuk ke jendela yang ke-32 dan ke-33. Jendela yang ke-32, Al-Imam Badi'uzzaman Sa'id Nursi ingin menjelaskan bahwa salah satu tanda kekuasaan Allah itu adalah hadirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Imam Badi'uzzaman Sa'id Nursi memulai dengan huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida Muhammadur Rasulullah. Qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'a alladzi lahu mulkus samawati wal ard la ilaha illahu yuhyi wa yumit. Jendela ini khusus berbicara tentang mentari langit kerasulan. Tentang mentari langit kerasulan. Bahkan induk dari seluruh mentari kenabian. Sang kekasih Tuhan pencipta alam. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jendela ini sedemikian terang benderang, ya, seterang mentari, luas seluas alam, dan cerah secerah siang, karena kenabian
telah dibuktikan dengan sangat kuat. Jadi dalil-dalil kenabian sudah sangat kuat ya. Saya pada zaman itu merujuk ke kalimat ke-31 ya, Risalah Mi'raj, itu adalah tentang apa itu hujjah yang sangat kuat tentang kerasulan, tentang kenabian. Kalimat ke-19 Risalah Bukti Kenabian, dan pada surat ke-19 Risalah Mu'jizat Nabi Muhammad. Maka kami menyerahkan pembahasannya kepada risalah di atas. Artinya kerasulan itu tidak diragukan lagi. Lah, Rasul paling mulia yang menjadi petunjuk bertutur atas tauhid telah mendeklarasikan tauhid dan memperlihatkannya secara jelas. Beliau menjelaskannya kepada umat manusia dengan sangat gamblang dalam seluruh sejarah hidupnya yang harum semerbak dan dengan segala kekuatan yang Allah berikan. Dengan sayap kenabian dan kewalian, beliau memiliki kekuatan kesepakatan seluruh nabi yang datang sebelumnya dan kesepakatan para wali saleh yang datang setelahnya. Dengan kekuatan besar tersebut, ia membuka jendela yang luas dan lebar seluas dunia Islam menuju ma'rifatullah. Jadi Rasulullah itu salah satu bukti terbesar. Salah satu jendela paling luas dalam jendela Rasulullah itu akan terbuka pintu-pintu yang sangat luas menuju ma'rifatullah. Kemudian apa itu Al-Imam Zaman Sa'id Tusi kemudian menjelaskan ya, para wali-wali Allah, ulama-ulama Allah, orang-orang soleh itu bisa mengetahui ma'rifatullah itu lewat jendela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Ghazali, Imam Junaid Al-Baghdadi, semua wali-wali Allah, semua orang-orang soleh itu, ya kan, para sahabat Nabi juga semuanya itu mengenal Allah, mengetahui tentang hakikat apa itu Allah ma'rifatullah lewat jendela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kan? Kemudian yang kalimat yang ke-33, ya kan. Kalau tadi tentang Rasulullah, yang ke-33 tentang Al-Quran. Ya. Al-Imam Badi'uz Zaman Sa'id memulai dengan Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Alif lam ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Dan intinya adalah bahwa Al-Quran itu adalah dimensi cahaya tauhid yang paling agung. Karena isi Al-Quran adalah tentang tauhid. Ya, tentang tauhid. Dan Al-Quran menjelaskan tentang tauhid. Ya. Cahaya Al-Quran adalah cahaya tauhid. Maka Al-Quran juga menjadi jendela yang sangat terang benderang yang menjelaskan tentang tauhid. Teman-teman semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini saya rasa yang bisa apa itu saya sampaikan. Semoga yang apa itu singkat ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya, dan buku Jendela Tauhid ini apa itu adalah salah satu buku, dan saya rasa semua yang dari Risalah Nur itu dibaca berulang-ulang kali itu tidak akan pernah kita merasa apa itu bosan, dan apa itu ini benar-benar apa itu jendela-jendela itu membawa kita benar-benar untuk sampai pada apa itu kedekatan kita pada ma'rifatullah. Maka mari teman-teman yang mungkin belum apa itu membaca jendela tauhid ini, nafidah ini, silahkan apa itu dibaca, sehingga akan semakin memperkokoh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dibukakan hati kita untuk melihat apa itu cahaya keagungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya sampai kepada ma'rifatullah, dan kelak kita semuanya menikmati betul pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan. Hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya kembalikan kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Syukran Kang Abik atas materi yang disampaikan, materi yang luar biasa dalam 1 jam ini. Dengan penjelasan ini, insya Allah semakin iman kita meningkat ya, iman kita, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum saya mulai sesi diskusi ini, perlu saya sampaikan bahwa buku Jendela Tauhid ini insya Allah bisa dapatkan dengan harga diskon 30% ya. Dari harga awal 30.000 menjadi 21.000, dan di bagian chat sudah dikasih linknya, bisa dapatkan di Shopee dengan ongkir yang gratis ya, insya Allah. Dan bisa juga dapatkan buku-buku Said Nursi yang lainnya di link yang dikasih. Baik. Dan ada satu hal yang menarik menurut saya ya, tadi hal-hal yang penting memang Kang Abik sudah sampaikan, dan di akhir buku Ustaz Said Nursi menyampaikan, ini sebuah klaim yang luar biasa menurut saya. Ada pemberitahuan yang beliau sampaikan bahwa kalimat ke-33 yang memuat 33 jendela ini di halaman 127, semoga menjadi bekal bagi orang yang tidak beriman untuk beriman. Yang ateis insya Allah kalau baca buku ini insya Allah akan menjadi beriman. Terus mengokohkan iman yang masih lemah, mengubah iman yang masih taklidi rapuh menjadi iman yang tahqiqi atau kukuh, meluaskan iman yang kukuh dan memberikan kepada orang yang imannya luas sejumlah tangga menuju ma'rifat ilahi yang merupakan landasan kesempurnaan hakiki, serta membukakan sejumlah penyaksian yang lebih bersinar dan lebih terang. Oleh karena itu, engkau tidak boleh berkata, cukuplah bagiku 1 jendela saja. Hal itu lantaran kalbu menuntut bagiannya meski akal telah meraih manfaat. Demikian pula dengan ruh yang menuntut bagiannya. Bahkan imajinasi menuntut percikan dari cahayanya. Dengan kata lain, setiap jendela memiliki manfaat yang beragam. Baru saja kita membahas beberapa jendela ya. Tentu ini ada 33 jendela. Semoga peserta bisa dapatkan manfaat dari buku ini, tentu dengan memilikinya, insya Allah bisa membacanya. Baik, selanjutnya saya buka forum diskusi ya. Di chat karena sudah ada beberapa pertanyaan, saya dahulukan itu ya, pertanyaan-pertanyaan ini. Kalau setelah itu kalau ada waktu, insya Allah bisa juga langsung bertanya. Pertanyaan pertama tadi disampaikan bahwa apa nilai filosofis angka 33 jendela? Kenapa 33? Nah, itu sudah dijawab tadi sebetulnya. Itu sama dengan ya jumlah tasbih setelah kita sholat. 33 kali subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itu menyamainya, dan itu dijelaskan oleh Ustaz Said Nursi dalam bukunya. Ini. Terus yang kedua, adakah maksud makna ketika Said Nursi memberikan nama jendela tauhid? Kenapa dikasih nama jendela tauhid? Barangkali Kang Habib bisa tanggapi pertanyaan ini. Jadi jendela ini kan kalau kita misalnya melihatnya satu ruang itu tertutup, untuk kita bisa melihat ruang yang lain atau melihat pemandangan, maka perlu dibuka. Yang buka ruang itu adalah jendela itu. Dengan adanya jendela itu kita bisa melihat ruang yang lain. Ini adalah jendela tauhid. Dengan adanya jendela ini kita bisa melihat hakikat tauhid itu. Kita diajak oleh Imam Badi zaman Syekh lewat 33 jendela itu, sehingga kita akan sampai kepada ma'rifatullah tadi itu. Allahu a'lam bishawab. Baik, syukran Ustaz. Pertanyaan berikutnya adalah, apa perbedaan manhaj Said Nursi dengan tokoh ilmu kalam dan tokoh sufi dalam hal mengkaji tauhid atau dalam pembahasan buku ini?
Ya kalau kita belajar ilmu kalam ya, sebagian ahli kalam itu karena saat itu ahli ilmu kalam ini berbicara dengan para filosof yang menggunakan logika-logika, maka ahli kalam yang muslim ini juga mencoba menjelaskan tentang adanya Allah lewat logika cara mereka. Karena begitu, sebagian ahli seperti Imam Ghazali misalnya ya, dalam Al-Iqtisad fil I'tiqad misalnya, itu juga ada sebagian yang memang digunakan untuk untuk menjelaskan kepada para filosof sebelumnya kan begitu. Nah, kalau Imam Badi'uzzaman Said Nursi ini ya kan, ini yang saya rasakan, beliau ini langsung mengajak pendekatannya adalah mengajak kita ini langsung merasakan madunya Al-Qur'an. Langsung tadi kan Al-Qur'an semuanya ya. Begitu Al-Qur'an itu menjelaskan begini, Said Nursi itu tidak misalnya berbelit-belit menjelaskan tentang secara lughawi macam-macam, enggak. Tapi langsung ini langsung kita dihadapkan kepada satu fenomena yang real di hadapan kita. Ini loh hakikatnya. Kan? Wa fi anfikum afala tubsirun, ini loh, kamu itu punya hajat banyak gini. Seperti tadi yang sudah kita sama-sama baca tadi, itu salah satu perbedaan manhaj. Jadi dan masing-masing saya rasa punya waktunya masing-masing ya. Dulu para ahli kalam alam yang dulu, karena saat itu zamannya seperti itu ya, seperti yang dijelaskan oleh Imam Ghazali juga mendapat sebutan Hujjatul Islam. Memang kalau zamannya zaman yang seperti itu, ketika filsafat Yunani saat itu luar biasa istilahnya dalam tanda petik mewabah, maka muncullah Hujjatul Islam Ghazali yang punya andil yang luar biasa, dan sampai sekarang juga pengaruhnya luar biasa, dan barokahnya juga luar biasa. Kalau Imam Badi'uzzaman Said Nursi ya seperti yang tadi saya sampaikan, dan semua ulama itu memiliki andil dan barokah yang besar untuk umat ini. Allahu a'lam. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Boleh saya tambahkan Ustaz? Fadal, Ustaz. Ya, terkait dengan pertanyaan ini, sebetulnya dalam Risalah Nur itu di buku Mektubat ada pertanyaan seperti itu. Jadi ditanyain apa perbedaan menjelaskan tauhid dalam tauhid atau ilmu kalam dengan ilmu kalam yang klasik dengan Risalah Nur. Kata Ustaz Said Nursi begini, umpamanya ada sumber air di kaki gunung. Untuk mendatangkan sumber air itu ke tempat kita, ya dibutuhkan ya pipa yang panjang ya, atau mungkin pipa atau ya, mungkin pipa yang panjang kita butuhkan untuk mendatangkan sumber air itu. Nah, dalam perjalanan itu bisa jadi ada lubang, ada yang rusakin pipa itu, sehingga bisa jadi air itu tidak sampai kepada kita dengan alasan-alasan tertentu. Nah, itu yang metode pertama. Metode kedua adalah, kata beliau, kalau kita punya alat bor, dimanapun kita bor, kita akan mendapatkan air itu. Tidak perlu mendatangkan air itu dari kaki gunung. Kata beliau, kalau ilmu kalam yang klasik itu seperti contoh pertama, mendatangkan air pakai pipa. Jadi penjelasannya mungkin terlalu lama, atau pembuktiannya prosesnya panjang untuk mencapai sebuah hakikat tauhid. Sementara kata beliau, kalau penjelasan dalam Risalah Nur ya, khususnya termasuk jendela tauhid ini, seperti alat bor yang dimanapun kita bor mengeluarkan air. Dalam hal ini ya tauhid, bukti-bukti tauhid. Itu perbedaan barangkali yang dijelaskan oleh Ustaz Said Nursi dalam
Risalah Nur. Baik, pertanyaan berikutnya Ustaz, kondisi geopolitik dan sosial kultural Said Nursi ketika menulis buku Jindal Tauhid. Tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Hasbi sebenarnya kan, bahwa Jindal Tauhid ini ditulis ketika Al-Imam Badi'uzzaman Said Nursi sedang diasingkan di Barla. Jadi kondisinya kalau secara geopolitik saat itu khilafah Utsmaniyah itu baru saja dibekukan oleh Kemal Atatürk. Kemudian Al-Imam Badi'uzzaman Said Nursi itu termasuk tokoh yang oleh Kemal Atatürk itu dianggap membahayakan dia, dianggapnya karena Kemal Atatürk itu kan punya program westernisasi ya, sekularisme ya kan. Jadi kemudian Kemal Atatürk ini ingin membaratkan Turki lah kira-kira begitu, sehingga semua yang berbau Arab dan Islam itu dipreteli oleh Kemal Atatürk. Bahkan nanti ya misalnya termasuk Darul Hikmah ya, tempat para ulama itu makornya ulama ya, itu juga dibekukan. Kemudian kita tahu bersama kan, nanti kemudian ujung-ujungnya juga Hagia Sophia yang awalnya itu menjadi masjidnya umat Islam, kemudian juga dibekukan. Kemudian azan juga nanti pada akhirnya juga tidak diperbolehkan dengan menggunakan bahasa Arab. Kemudian hari liburnya diubah, kalau dulunya Jumat kemudian menjadi bukan Jumat. Pokoknya semuanya yang berbau Arab dan Islam itu tidak diperkenankan lah. Ulama-ulama itu tentu tidak sepakat, termasuk Al-Imam Badi'uzzaman Said Nursi. Imam Badi'uzzaman Said Nursi ini salah satu ulama yang luar biasa pengaruhnya dengan masyarakat. Artinya dimanapun Al-Imam Badi'uzzaman Said Nursi berada, kemudian dia memberikan pengajian itu pasti yang datang itu ribuan. Lah karena yang datang itu ribuan, maka ini dianggap sebuah ancaman. Jadi kalau orang kalau politik kan begitu. Kalau sesuatu yang bisa mendatangkan ribuan orang itu kan dianggap sebagai ancaman. Lah karena ada ancaman meskipun Said Nursi ini juga istilahnya tidak mau mengangkat senjata dan sebagainya, tetapi ini tetap dianggap sebagai ancaman. Maka kemudian ditangkap, kemudian diasingkan. Ketika diasingkan di sebuah daerah, ternyata begitu orang tahu itu kemudian juga orang masih tetap datang juga, gitu kan. Akhirnya diasingkan ke daerah yang sangat-sangat terpencil saat itu. Untuk mencapai ke daerah itu harus menyeberangi satu danau, kemudian sampai di sana itulah desa yang dikenal dengan desa Barla ya, dekat dengan Sparta. Ya, alhamdulillah saya sudah beberapa kali ke sana, termasuk yang pertama kali bersama dengan Ustadz Hasbi saat itu ke Barla. Di Barla ini Al-Imam Badi'uzzaman Said Nursi benar-benar saat itu sendirian, dan di situ kemudian Al-Imam Badi'uzzaman Said Nursi mulai menulis paling banyak ditulis Risalah Nur itu diantaranya adalah di Barla ini, termasuk kalimat yang ke-33 yang disebut dengan An-Nawafid ini, yang isinya adalah 33 nafidah ini. Jadi secara umum geopolitiknya seperti itu ya. Dan kalau saya sering saya sampaikan ya, Al-Imam Badi'uzzaman Said Nursi ini memang sebelumnya, jadi ketika beliau masih kecil sampai kemudian remaja, itu memang seperti sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk nanti menjadi salah satu benteng akidah di Turki. Maka sejak kecil Al-Imam Badi'uzzaman Said Nursi itu sudah diberi kecerdasan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Puluhan kitab itu beliau hafal ya. Kemudian juga sempat nanti di rumah seorang gubernur itu yang berisi, dia punya perpustakaan yang berisi berbagai macam ilmu pengetahuan, itu juga dilalap semua isi perpustakaan itu. Dan salah satu kelebihan Imam Badi'uzzaman Said Nursi itu kalau sekali baca dia langsung hafal. Dan ternyata kecerdasan dan hafalan yang sangat kuat, juga keberanian yang luar biasa, ini nanti menjadi bekal
ketika Al-Imam Badi'uzzaman Said Nursi selama kurang lebih 25 tahun atau seperempat abad itu harus diasingkan dan dipenjara oleh rezim sekuler, di mana saat itu Turki dalam kondisi sangat kritis secara keimanan, karena sekuler itu benar-benar ingin menyebarkan ideologinya yang cenderung kepada ateis kan itu. Di sini kan perlu orang-orang yang membentengi. Sementara Said Nursi ada di jauh dari perpustakaan, tapi Allah sudah siapkan bahwa di kepalanya ini sudah marojik udah ada di kepala. Maka meskipun ketika Al-Imam Badi'uzzaman Said Nursi itu diasingkan, itu tetap bisa berkarya dengan luar biasa, dan kita bisa melihat kejeniusan beliau. Di antaranya adalah ketika dalam kondisi perang saat itu ya, di perang dunia pertama itu beliau masih bisa menulis dengan bahasa Arab yang luar biasa satu karya tentang Ijazul Quran ya. Ini memang menunjukkan kualitas yang luar biasa dari Al-Imam Badi'uzzaman Said Nursi. Allah alam bisawab. Baik, syukran Ustaz. Sebelum pertanyaan berikutnya, saya ingin informasikan kepada para hadirin bahwa Risalah Nur ini ada komunitas yang selalu mengkaji ya, dan komunitas tersebut juga memiliki media sosial, namanya Sahabat Risalah Nur. Ya, di Instagram, di Facebook, ya, terus di Twitter juga ada. Dan YouTube juga ada. Kalau tulis Sahabat Risalah Nur, insya Allah akan mendapatkan Facebook, YouTube, Twitter, dan Instagramnya. Mungkin dibagikan oleh teman-teman di chat ya, bisa mengikutinya melalui akun-akun medsos itu ya. Ada juga Facebooknya Risalah Nur Press, ya. Ada juga Instagramnya. Silakan mengikutinya, insya Allah. Selain itu juga ada kajian-kajian rutin ya, khusus untuk akhwat dan ikhwan ya, setiap Kamis malam, dan ada Sabtu pagi juga. Untuk info yang lebih lanjut ya bisa ikuti medsos yang saya sebutkan, atau nomor telepon yang dicantumkan di chat bisa ditanyakan. Baik, terima kasih. Pertanyaan berikutnya adalah Ustaz dari Pak Hadi ini, di tengah zaman yang serba empiris, bagaimana mengkoneksikan fenomena keajaiban alam dengan kebesaran Allah? Karena kebanyakan orang di zaman sekarang, kemajuan berpikir teknologi pada saat ini sulit mengantarkan pada kesadaran akan kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan Ustaz ditanggapi. Jadi memang kalau kita tadi melihat yang disampaikan oleh Imam Badi'uzzaman Said Nursi di ending Nawafid tadi itu, bahwa sesungguhnya yang dihajatkan oleh diri kita itu tidak hanya akal saja, ya kan? Tadi kalau kita baca tadi ya, kita lihat misalnya Imam Badi'uzzaman Said Nursi menyampaikan ya, kalbu menuntut bagiannya, meski akal telah meraih manfaat. Demikian pula dengan ruh yang juga menuntut bagiannya. Bahkan imajinasi menuntut percikan dari cahaya. Dengan kata lain, setiap jendela memiliki manfaat yang beragam. Artinya di sini, ya kan, kadang-kadang kalau akal saja memang ya tidak akan mengantarkan secara sempurna ketika akal saja. Dan manusia tidak hanya terdiri dari akal, bahkan juga ada imajinasi. Selain akal, kemudian imajinasi. Al-Imam Badi'uzzaman Said Nursi ini mencoba di semua sisinya itu untuk bisa dipenuhi. Nah, ini kemudian ini menjadi tantangan kita ketika di era yang serba cepat sekarang ini, ya kan, dalam berdakwah ini bagaimana kita bisa memenuhi semua yang dihajatkan oleh dalam diri manusia. Itu ada akal, ada kalbu, kemudian ada
apa itu imajinasi, ada panca indera, kira-kira apa itu begitu apa itu Ali. Allah alam bisawab. Baik, syukran Ustaz. Ini ada lanjutan pertanyaan tadi sebetulnya. Bagaimana mempertahankan iman di zaman sekarang, di mana masyarakat tidak lagi menganggap penting agama. Bahkan banyak yang memegang prinsip bahwa yang penting berbuat baik saja pada kemanusiaan tanpa perlu ekstrim beragama. Di mana masyarakat memandang segala sesuatunya berdasarkan sesuatu itu empiris semata. Jadi ini sesungguhnya kita diajak ke kemunduran ketika seorang hanya bicara tentang kemanusiaan saja, yang penting baik tanpa agama, itu sesungguhnya kita diajak mundur ke beberapa abad yang lalu. Jadi diskusi masalah itu kan sudah para filosof itu sudah ada diskusi-diskusi semacam ini ya. Dan kemudian mereka nggak akan pernah sampai pada tingkat kepuasan dengan jawaban-jawaban mereka. Bahkan ketika bicara moral saja itu sampai sekarang itu belum selesai-selesai. Kalau tatarannya adalah tataran filosofis yang kemudian menirkan kepada agama, bahkan yang dianggap sebagai al-haq atau kebenaran itu sampai sekarang kalau bicara tentang, sekali lagi ya, kalau ketika dipisahkan dari agama, orang yang bicara kebenaran pun itu kemudian menjadi sangat relatif, dan kemudian menjadi kebenaran itu nanti pada titik tertentu kita akan diajak kepada ateis. Kenapa? Karena kebenaran itu kan asumsi. Dia akan ke sana kan, asumsi. Kalau Anda nggak mengasumsikan itu benar, kan juga itu bukan suatu kebenaran. Siapa sih yang menganggap kebenaran itu menjadi benar? Kan begitu kan? Ya, ini akan kembalinya adalah ketika seperti tadi bicaranya yang penting baik tanpa agama. Nanti justru ini awal embrio untuk mengajak kepada ateis, dan itu dilawan oleh Al-Imam Badi'uzzaman Said An-Nursi. Kalau dalam Islam jelas sekali yang benar itu seperti apa. Yang benar itu yang ikut Allah dan Rasulnya, itu yang benar. Jadi kita punya patokan, punya kejelasan. Baik itu seperti apa? Baik itu ada ukurannya dalam timbangannya dalam Islam. Ada al-ma'ruf, ada al-khair, ada al-bir, itu semuanya ada definisinya, ada contoh-contohnya. Al-ma'ruf itu seperti apa, al-bir itu seperti apa, al-khair itu seperti apa. Sehingga kemudian tidak menjadi bias, dan kemudian tidak menjadi abstrak ya. Inilah kitab jangan sampai kita diombang-ambingkan oleh zaman yang sekarang mulai memang kembali kita digoyahkan lagi dengan kalimat itu kelihatannya bagus, tapi kalimat itu mengajak untuk nanti orang itu tercerabut dari agama. Na'udzubillah ya, semoga kita dikokohkan iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di antara wasilahnya ya kita naktabis min nuri Rasulil Nur min nuril Quran, kita terus berusaha mengambil cahaya dari Al-Qur'an, di antaranya kita membaca Rasulil Nur. Semoga Allah kuatkan iman kita. Allah alam bisawab. Amin, amin insyaallah. Ustaz, ada satu pertanyaan lagi. Bagaimana cara agar ketauhidan kita ini benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau yang masalah diterimanya, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar kita adalah mengikuti petunjuk Rasulullah, dan Rasulullah itu kemudian dijelaskan oleh para ulama-ulama kita. Kita ikuti ulama-ulama kita yang terpercaya ya, tentang masalah penjelasan ketauhidan kita ya, tidak menyekutukan dengan apapun dan penjelasannya seperti apa. Di antaranya adalah apa yang sudah dijelaskan oleh Al-Imam Badi'uzzaman Said An-Nursi. Saya sangat yakin sekali kalau kita mengikuti yang dijelaskan oleh Imam Badi'uzzaman Said Nursi di dalam Al-Kalimat, di dalam Nafid, itulah tauhid yang benar ya. Kita tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tauhid yang
rosikh, cahayanya jelas, mauridnya atau sumber airnya juga jelas, yaitu Al-Quran. Allahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, tadi ada yang tanya, ada grup WA-nya, tapi sudah dijawab ya. Kalau mau ini bisa hubungi nomor-nomor yang tercatat di sana. Ada satu lagi terakhir mungkin Ustaz ya. Ini sebagai penutup saja dari Bapak Hasan Basri. Tauhid itu bersifat universal. Lalu bagaimana prinsip tauhid itu dapat diaplikasikan dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk sektor sosial, ekonomi, dan politik? Pertanyaan yang bagus. Pembahasannya akan menjadi sangat luas sekali ya. Tauhid ini kan menjadi roh ya, roh dalam kita, kemudian mengarungi kehidupan ini. Ketika kita kemudian sudah memiliki tauhid, maka tauhid ini mesti memancar dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau misalnya kita seorang seniman, misalnya nih ada seorang seniman, misalnya seniman itu adalah seniman lukis misalnya, maka karena dia udah ada jiwa tauhid, maka ketika dia melukis lukisan itu adalah lukisan yang mencerminkan tauhid di sana, ada jejak tauhid di sana. Maka dia tidak akan melukis dengan satu lukisan yang menyimbolkan, menyiratkan misalnya di situ ada Tuhan, kemudian ada anak Tuhan atau apa itu. Ini ketika dia jadi seorang pelukis misalnya. Sama juga ketika dia menjadi seorang bisnismen misalnya, karena ada tauhid di dalam dirinya, ada Allah Subhanahu wa taala yang selalu mengawasi dia. Tauhid itu kan tahu ada Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengawasi, yang punya peraturan dan sebagainya. Maka ketika dia berbisnis, dia akan mengikuti aturan-aturan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan curang, dia tidak akan riba, dia tidak akan menzalimi orang lain, nggak akan makan harta orang lain, dan seterusnya. Dan demikian juga kalau dia menikah, dan seterusnya. Jadi tauhid ini menjadi roh yang kemudian implementasinya adalah dia mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya, karena waktu kita juga tidak mengizinkan lagi ya, sudah lewat jam 9 ini. Mungkin sampai di sini diskusi kita pada malam hari ini. Terakhir kami ingatkan lagi, buku Jendela Tauhid bisa dapatkan dari Risalah Nur Press melalui Shopee ya, dengan harga awal 30.000 menjadi 30% silakan bagi yang berminat bisa hubungi Risalah Nur Press yang sudah dibagi infonya tadi ya, link Shopee dan nomor teleponnya. Baik, ada closing statement Ustaz? Barangkali terakhir kita tutup aja insya Allah. Ya, terakhir kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, saling mendoakan. Semoga kita semuanya diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Dan semoga kita semuanya selalu dirahmati oleh Allah, dilindungi oleh Allah di dalam kondisi saat ini yang kita prihatin dengan COVID-19. Semoga kita semuanya yang hadir dalam diskusi pada malam hari ini, semua sahabat Risalah Nur dan semua kaum muslimin dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat, dan kita sukses dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf kalau ada khilafnya. Hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Syukran Ustaz atas paparannya yang panjang, waktunya dan ilmunya. Kami ucapkan terima kasih, jazakumullah khairan katsira. Dan kami juga ucapkan terima kasih kepada para hadirin dan hadirat yang membagi waktu 1,5 jam lebih ini. Selaku moderator ya, kalau ada kesalahan kekurangan saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Mari kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum tutup, saya ucapkan juga terima kasih kepada IKP ya dan panitia atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk penyelenggaraan acara atau kajian Zoom ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah Kang Abid, Masya Allah.